Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan pada peringatan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang diangkat dari Markus pasal 16 ayat 9 hingga ayat ke-18. Demikian bunyinya. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota, lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Yesus adalah peristiwa yang mengubah seluruh kehidupan manusia. Sebelum kebangkitan Yesus, puncak dari kehidupan manusia adalah kematiannya. Dan kalau sudah mati, berakhir sudah. Dan itulah akibat dari dosa dan kejahatan manusia. Tetapi Yesus yang disalibkan itu, yang mati untuk kita, telah melunasi seluruh hutang dosa dan kematian. Saudaraku, peristiwa kematian Yesus bukanlah akhir segalanya, tetapi kematiannya telah mengakhiri seluruh kematian umat manusia dan menggenapi tuntutan dari dosa itu sendiri. Dan kini saudara-saudara, Yesus bangkit, dibangkitkan oleh Allah dari kubur, mengakhiri seluruh kuasa kematian itu dan memulai kehidupan yang baru,
yaitu kehidupan kebangkitan. Kebangkitan yang membawa kepada kehidupan, yaitu kehidupan yang kekal. Di sekitar kebangkitan itu, saudara-saudara, ada banyak peristiwa mengherankan, banyak peristiwa yang mengejutkan, yang sulit diterima akal dan sulit diterima umat manusia. Ketika Yesus sudah bangkit, dia menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena, seorang perempuan yang daripadanya Yesus pernah mengusir 7 roh jahat. Dia menampakkan dirinya bahwa dia sudah bangkit, lalu dia pergi menjumpai para murid, menjumpai kumpulan orang pengikut Yesus itu, dan memberitahu bahwa dia telah bertemu dengan Yesus yang bangkit. Saudaraku, tidak mudah bagi mereka, dan mereka tidak percaya. Yesus juga menampakkan diri kepada 2 orang yang sedang berjalan ke Emmaus, yang bercerita tentang kematian Yesus dan kebangkitannya, tetapi mereka masih mencari tahu kebenarannya. Lalu Yesus menampakkan diri kepada mereka, kemudian mereka terkejut, mereka gembira dan senang bertemu dengan Yesus. Lalu mereka tidak menyimpan peristiwa itu dalam dirinya, kemudian memberitahu kepada kumpulan orang-orang percaya itu, kumpulan para murid itu yang masih sedih, meratap dan menangis atas kematian Yesus. Tidak mudah juga, saudaraku. Mereka masih tidak percaya. Saudaraku, memang menerima kesaksian dari sesama itu tentang sebuah peristiwa kebenaran itu sulit. Sulit, saudaraku. Dan karena itu Yesus sendiri menjumpai mereka, saudara-saudara, menjumpai para murid itu, dan dia marah atas ketidakpercayaan mereka, atas kedegilan hati mereka. Dan mereka pun bertemu dengan Yesus. Saudaraku, inilah yang perlu kita alami dalam kehidupan kita. Menerima kesaksian dari mereka yang sudah bertemu dengan Yesus, menerima kesaksian para murid-murid yang sudah bertemu dengan Yesus. Itulah sebabnya, saudara-saudara, kita menerima Injil hari ini, di mana Yesus menyuruh mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk, manusia, tumbuhan, hewan, dan segala makhluk. Untuk seluruh dunia ini, beritakanlah Injil, di mana Injil itu adalah Yesus Kristus yang datang untuk menyelamatkan kita dan umat manusia. Akan ada banyak tanda yang mengikuti mereka, akan ada banyak tanda mujizat, akan ada banyak keheranan. Mereka akan bisa mengusir setan, mereka bisa menundukkan perbuatan-perbuatan jahat dari manusia. Dan siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Siapa yang tidak percaya akan binasa. Saudaraku, Injil telah tiba. Keselamatan yang dibawa Allah Bapa di dalam Yesus Kristus telah tiba. Dia yang telah tersalib itu dan bangkit kembali, memberikan kehidupan baru untuk kita. Para murid telah menyaksikannya kepada kita, firman Tuhan telah menyaksikannya kepada kita. Dan setiap orang yang bertemu dengan Yesus itu punya kekuatan untuk memberitakan Injil, saudara-saudara. Jadi ada 2 hal yang perlu kita renungkan hari ini. Kita menerima kesaksian bahwa Yesus telah bangkit itu dan mempercayainya, menerimanya masuk ke dalam diri kita, maka kita punya kekuatan yang mendorong kita untuk pergi memberitakan Injil ke segala makhluk. Pergi
memberitakan keselamatan segala makhluk. Dan yang kedua, saudara-saudara, perjumpaan dengan Yesus itu, Yesus yang telah bangkit itu adalah penting dalam kehidupan kita. Perjumpaan itu bisa dalam perjumpaan karena menerima kesaksian itu sendiri bahwa Yesus telah bangkit, kita mengimaninya, kita mempercayainya, kita menerimanya, saudara-saudara, sehingga orang lain yang berkomunikasi kepada kita, orang yang memberitakan Injil itu kepada kita, dapat menjadi ruang yang baru bagi kita untuk bertemu dengan Yesus, bertemu di dalam firman-Nya, lewat pembacaan firman-Nya, lewat menggumuli firman-Nya, kita bisa bertemu dengan Yesus yang telah bangkit itu. Dan kedua, saudara-saudara, pertemuan atau perjumpaan dengan Yesus secara pribadi, secara personal. Yesus yang sudah bangkit itu, saudara-saudara, Dia hadir di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Kita diajak untuk memeditasikannya, menggumulinya, menghayatinya, supaya kita bertemu secara personal, secara pribadi, bertemu dengan kekuatannya yang sudah bangkit itu, bertemu dengan kekuatan keselamatannya. Dan ketika saudara dan saya memegang kepercayaan itu, kita menjadi bagian dari proses memberitakan Injil itu ke segala makhluk. Saudaraku, inilah menjadi kabar baik untuk kita pada tahun ini. Yesus yang bangkit itu mengajak saudara, mengundang saudara, menetapkan saudara dan saya menjadi pemberita Injil, menjadi pekabar baik, menjadi orang yang menghidupi kehidupan Yesus itu dalam kehidupan keseharian, saudara-saudara, meninggalkan segala dosa dan masa lalu, memasuki kehidupan kudus dan masa depan bersama dengan Yesus, menyatu dengan Yesus itu, saudara-saudara, dan menyatu itu dalam realita persaudaraan, saudara-saudaraku, realita persaudaraan di antara kita orang-orang percaya, saling menguatkan, saling meneguhkan, saling meyakinkan antara yang satu yang lain untuk menerima keselamatan dari Kristus Yesus dan terikat kepada keselamatan itu. Dan itulah menjadi kekuatan kita untuk selalu menyampaikan kabar baik kepada orang lain. Disitulah nanti, saudara-saudaraku, kita akan mengalami banyak keheranan, banyak mukjizat dalam hidup kita, ketika kita punya niat, tekad, kemauan dan keinginan iman untuk memberitakan Injil, menyampaikan kabar baik kepada segala makhluk, kepada orang di sekeliling kita. Akan ada kuasa Tuhan yang mengikuti hidupmu, akan ada kuasa Yesus yang melindungimu, akan ada kuasa ilahi yang mengalir dalam hidupmu, memberikan kesembuhan kepada orang, baik batin maupun fisik, memberikan ketenangan dan keteduhan kepada orang, karena Yesus besertaku dan besertamu. Amin.